Tim NSI mengikuti kegiatan door-to-door petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta yang mendatangi salah satu perusahaan agen tunggal pemegang merek kendaraan asal Jepang di Bilangan, Jakarta Selatan. Saya bersama dengan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Bapak Edi Sumantri. Pak Edi, jadi sekarang akan melakukan razia door-to-door lagi, Pak, ya? Betul. Kali ini kemana, Pak? Kali ini sasarannya ke perusahaan-perusahaan besar yang berdasarkan data yang ada pada Badan Pajak memiliki kendaraan-kendaraan mewah yang belum membayar pajak. Di mana itu, Pak? Di daerah Warung Jati, di Warung Buncit, di Mampang, Jakarta Selatan. Ada berapa kendaraan mewah? Kendaraan mewah yang dimiliki itu ada 4 buah dan belum lunas pajak. Ada yang menunggak dari tahun 2014, 2015. Kami sudah siapkan data. Apa saja sih, Pak, jenis mobilnya, Pak? Yang pertama di sini ada mobil Lamborghini 1 buah. Lalu ada Aston Martin juga 1 buah. Lalu ada kendaraan lagi sebentar, Porsche juga ada 1. Lalu ada kendaraan 1 lagi McLaren. Jadi ada 4, 1 Aston Martin, 1 Lamborghini, 1 McLaren dan 1 Porsche. Jadi satu perusahaan memiliki 4 Satu mobil perusahahan mewah 4 mewah dan yang belum membayar Pak, ya, tertunggak pajak. Berapa total tunggakannya itu, Pak? Saya kasih contoh salah satu, misalnya mobil Aston Martin. Pokok pajaknya 46 juta dan tunggakannya 170 juta lebih. Jadi satu kendaraan itu tunggakannya sekitar 220 juta. Jadi 4 kendaraan ini ya kurang lebih sekitar 600-700 juta. 4 kendaraan? Iya. 600 sampai 700 juta? Iya. Itu Totalnya. seharusnya jatuh temponya kapan tuh, Pak? Ada yang harusnya dari 2014, jadi 2 tahun di menunggak. Ada yang 2015. Kalau saya lihat lagi di sini berdasarkan data yang ada pada kami, maka untuk kendaraan Aston Martin itu harusnya di November 2015 yang lalu. Berarti sampai November 2017 sudah 2 tahun. Dan perlu lagi melakukan pembayaran dari 2017 sampai 18. Nanti kalau sudah jatuh tempo di November. Jadi Pak, sekarang tujuan razia door-to-door kita apa sih? Yang pertama kita datangi perusahaan tersebut. Yang pertama kita sampaikan bahwa berdasarkan data ada 4 kendaraan yang dimiliki atas nama perusahaan tersebut belum lunas pajak. Lalu kita beri kesempatan untuk melakukan pembayaran sampai dengan 31 Agustus dengan fasilitas pembebasan sanksi administrasi bunga. Seperti itu. Kita himbau, kita datang secara persuasif, kita sampaikan, kita minta untuk dibayarkan. Lalu wajib pajak menyatakan kesanggupannya. Pak, ya. Kalau perbandingan pajak ini kan kok seolah-olah fokusnya ke pajak kendaraan mewah saja, padahal pajak kendaraan bermotor totalnya kan sampai 1,6 triliun ya, Pak. Nah ini kenapa, Pak, kok fokusnya seperti di pajak kendaraan mewah? Sebenarnya fokus kita itu razia gabungan. Razia gabungan itu strateginya ada 2. Pertama, razia gabungan di jalanan, di jalan raya. Kita sudah melaksanakan itu sejak tanggal 9 Agustus yang lalu. Di Lantas berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Badan Pajak itu sudah melakukan bahkan setiap hari. Kita sudah melakukan razia gabungan di tanggal 9 Agustus dan kita lakukan setiap minggu. Bahkan nanti kita tingkatkan sampai dengan tingkat kecamatan dan juga razia di pusat-pusat perbelanjaan, di area-area atau lokasi-lokasi yang jumlah kendaraannya banyak memarkirkan kendaraannya di sana. Itu sudah jalan. Lalu program atau metode kedua yaitu melakukan razia door to door. Kenapa door to door dilakukan kepada kendaraan mewah? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan razia kendaraan mewah di lapangan. Karena kan volume mereka berlalu lalang di jalan raya itu sangat kecil. Oleh karena itu kita datangi door to door. Di samping itu pun kendaraan mewah ini efektivitas pembayarannya, penagihan atau hasil yang didapat akan jauh lebih besar daripada kendaraan biasa. Nah, simulasinya gimana tuh, Pak? Perbandingannya bisa 1:20 bahkan bisa 1:100. Contoh seperti contoh untuk kendaraan mewah Lamborghini misalnya, harganya katakanlah 10 miliar. Harga jualnya? Ya, nilai jual kendaraan bermotor yang disebut dengan NJKB 10 miliar. Maka pajak kendaraan bermotornya itu 2% kalau di pemilikan pertama, artinya 200 juta. Kita bayangkan suatu kendaraan lain yang kendaraan biasa, misalnya Avanza dengan harga 100 juta, pajaknya 2 juta. Dengan kita 100 kali lipat? Iya, artinya 100 kali lipat. Oleh karena itu efektivitas door to door ini sekali datang dapat 4 kendaraan, kalau bayar kita dapat 700 juta. Iya, tadi saya sampaikan di perusahaan yang akan kita datang ini potensinya 700 juta. Kalau melakukan pembayaran kan itu berapa ratus kali lipat daripada kendaraan yang biasa. Target penerimaan keseluruhan dari kendaraan yang terkait dengan kendaraan PKB dan BBNKB totalnya 12,9 triliun. Ya itu lumayan besar dibanding dengan total pajak daerah 35,2 triliun, maka ini kurang lebih sekitar 36%-an. Oke, kalau potensi pajak dari
kendaraan mewah saja itu berapa, Pak? Potensi keseluruhan, potensial yang belum sempat terrealisir menjadi pembayaran, keseluruhan kendaraan itu kurang lebih 1,6 triliun. Ini dari kendaraan mewah saja? Dari kendaraan mewah saja kurang lebih. Mobil, motor? Ya, 400 miliar, tetapi semakin hari nilai itu semakin berkurang. Artinya sudah banyak juga yang melakukan pembayaran. 400 miliar ini dari mobil mewah, Pak, ya? Mobil mewah, ya. Oh. Karena berdasarkan data yang kami miliki, berdasarkan data sistem informasi manajemen PKD, terdapat kendaraan-kendaraan yang atas nama PT Kramayuda. Ada 4 buah kendaraan mewah yang sampai dengan saat ini masih menunggak pajak. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau boleh saya sampaikan, Pak, kendaraannya. Saya sebutkan salah satunya ada di sini, ada kendaraan McLaren. Itu menunggak pajak dari tahun 2015. Ya, lalu ada Porsche juga masih menunggak, Aston Martin dan Lamborghini. Total kewajiban semua yang harus dipenuhi tahun lalu, artinya menunggak termasuk tahun berjalan, totalnya sekitar 722.459.000 rupiah. Oleh karena itu maksud kedatangan kami pertama, kami memberitahukan bahwa masih ada 4 kendaraan tadi yang menunggak pajak. Yang kedua, kami sampaikan bahwa ada program pemutihan terhadap dengan sanksi bunga. Tadi belum termasuk sanksi, Pak. Artinya kalau dibayarkan dengan kesadaran sendiri sampai dengan tanggal 31 Agustus, maka sanksi administrasi bunga sebesar 48% akan dihapuskan. Kebetulan saya sendiri itu baru terima sore kemarin data ini. Jadi saya baru hari ini saya dapat laporan. Jadi saya belum dapat merekap persiapan. Ada pembicaraan dengan Pak Fuad, saya akan klarifikasi di hari Senin sebenarnya, sesungguhnya gitu loh, Pak. Jadi ya saya nggak bisa, atau kita langsung klarifikasi data atau begitu? Nggak apa-apa, jadi kami datang secara persuasif saja memberitahu dan kami sampaikan datanya. Terkait tadi mungkin ada kemungkinan sudah tidak dikuasai lagi, mati kepemilikannya tetapi masih nama Kramayuda, jadi yang terdaftar sebagai wajib pajak tetap PT Kramayuda. Pak Fatur, jadi gimana Pak tanggapan dari PT Kramayuda? Ini kan ada sosialisasi katanya menunggak pajak, tanggapannya gimana Pak? Ya, mengenai sosialisasi yang ada sekarang ini, Bu, mengenai tunggakan terhadap unit atau mobil kendaraan mewah, bahwasanya memang tercatat atas nama PT Kramayuda, tapi perlu pengklarifikasian lebih lanjut, Bu, sehubungan apakah kendaraan tersebut sudah terjual atau masih atas nama. Itu perlu klarifikasi lebih lanjut, Bu. Tapi betul 4 mobil yang tercantum di situ semuanya milik PT Kramayuda, betul Pak ya? Iya, mobil yang tercantum di sini memang pernah dimiliki oleh PT Kramayuda. Tapi sekarang masih dimiliki atau belum? Harus dipastikan lagi? Harus dipastikan kembali, Bu. Itu perlu pengklarifikasian kembali. Tapi intinya ini akan kooperatif kan Pak dengan BPRD? Ya, insya Allah kami sebagai pengusaha, sebagai wajib pajak patuh, kita coba kooperatif dalam hal menelusuri daripada aset-aset yang telah terjual ini dan membantu badan pajak dan distribusi daerah. Oke, kira-kira Pak sampai 31 Agustus apakah bisa Pak terpenuhi? Insya Allah, Bu, mudah-mudahan, karena ini sudah menyangkut daripada retribusi negara kita, ya kita harus dukung gitu. Mudah-mudahan ke depan ini tidak akan terulang kembali dengan manajemen yang lebih tertib administrasi.